salah satu properti di Surabaya. Beliau ini adalah Pak Edi Santoso. Ya. Pak Edi Santoso sebagai Chief Engineering. Oke, selamat sore Pak Edi, apa kabar? Ya, sore Mas Adi. Semoga kita bisa obrolan kita kali ini bisa berguna, bisa menginspirasi teman-teman di luar. Pak Edi sendiri di sini incas sebagai Chief Engineering ya? Ya, Saat benar. ini di posisi Chief Engineering. Sudah berapa tahun berkecimpung di dunia engineering? Terima kasih Mas Adi. Kalau saya berkecimpung di dunia semenjak saya keluar saya sempat nganggur dulu sekitar 1,5 tahun, jadi lebih kurang itu 1,5 tahun nganggur. Kemudian saya kelahiran di Sukoharjo, itu di sekitar saya merantau ke Jakarta, cari peruntungan di Jakarta, dan itu saya masuk di salah satu kontraktor lift ya. Oke. Di salah satu building di kawasan elit Senayan. Di sana itu saya standby di lift, monitoring lift, maintenance lift. Di sana itu sekitar 3,5 tahun. Terus habis itu ya masih di PT yang sama, cuman saya pindah properti, maintenance juga, terus kemudian pindahkan lagi ke divisi lain di instalasi, sampai akhirnya di 2009 akhir itu saya minta ditempatkan salah satu proyek di Solo, salah satu properti di Solo, di akhir 2009 itu, sampai akhirnya saya pindah ke properti tersebut yang saya install, yang saya pasang liftnya 2011 bulan Agustus. Saya mulai masuk ke sana dan incas di sana di bagian engineering juga. Ya, untuk di engineering building otomatis saya yang saya kerja di properti Solo tersebut di hotel apartemen lah di sana. Nah, di sana sampai sekarang. Dan setelah di properti tersebut saya pindah beberapa kali, sekitar 3 kali sampai di sini. Background pendidikan sendiri emang dari engineering atau gimana? Kalau pendidikan saya tahun 2000 jurusan IPA lah. Kemudian saya nganggur 2002 November. Ya itu karena saudara yang kerja di Jakarta itu, yang seperti saya ceritakan awal tadi, ikut di salah satu manufaktur. Berarti emang udah jurusannya dari sekolah ya? Ya kalau mutlak jurusan sih enggak, cuman karena seneng aja gitu di dunia lah seperti itu ya. Dari pengalaman yang sebelumnya sampai saat ini bisa menjadi Chief Engineering, bagaimana Pak Edi menjalani semuanya ya kan? Boleh minta tips-tipsnya, kiat-kiatnya untuk berbagi. Boleh minta tipsnya, kiat-kiatnya, berbagi tips dan kiat-kiatnya untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Yang pertama sih mungkin passion ya.
mungkin minat saya emang di dunia engineering. Mungkin passion saya di sana. Biarpun background saya SMA, cuman kayaknya sih engineering itu ya lebih apa ya, lebih saya sukai gitu loh. Kebetulan saya dulu sih, kalau pikiran mindset orang kerja dulu kan, kita kerja jadi karyawan tetap, udah nyaman. Nah, maka di sana kita itu akan stuck, jadi sudah di zona nyaman. Waktu kerja di Jakarta dulu tuh pikiran saya seperti itu. Kerja di Jakarta, terus saya pengen ke Solo, udah kerja di Solo, enak dekat keluarga. Ternyata sewaktu di properti Solo itu, saya dapat inspirasi dari atasan saya, GM di properti tersebut. Saya dapat masukan dari beliau, dapat coaching dari beliau. Intinya kerja itu harus punya goal ya, Mas Adi. Kita semua kerja itu harus punya goal. Mungkin goal setiap orang bisa, tapi paling enggak goal itu kita tetapkan dari diri kita, kemampuan kita, dan keinginan kita. Dan goal saya itu sewaktu dulu itu sebelum umur 40 tahun sudah jadi Chief Engineering. Otomatis untuk meraih tersebut saya harus ada step-stepnya. Nah, step-step tersebut harus ada tolok ukurnya. Dan yang bisa mengukur itu kan diri kita sendiri. Soalnya kemampuan kita kan yang bisa menilaikan diri kita dengan bantuan teman-teman serta senior-senior. Waktu itu saya di properti tersebut, sebenarnya karir saya alhamdulillah bagus. Dari posisi teknisi ke supervisor dan mungkin jadi asisten. Cuman saya nggak mau karena saya ada goal yang harus saya targetkan, dan di properti tersebut saya belum bisa mendapatkannya. Akhirnya saya pindah properti lagi, tapi masih di Solo. Dengan tujuan mendapat ilmu baru. Ya seperti posisi sebelum pindah itu saya sudah supervisor dan sudah mau diangkat lah. Cuman saya pengen cari ilmu dulu. Saya nggak pede dengan asisten, tapi ilmu saya kurang, saya nggak pede. Akhirnya saya pindah, dapat pre-opening hotel juga. Di sana seposisi sama, cuman dari engineer supervisor jadi senior engineering supervisor, itu aja. Saya cari ilmu di sana. Ternyata masih kurang ilmu yang saya dapat. Di sana lebih kurang itu 1,5 tahun. Kalau di properti sebelumnya itu sekitar 3 tahun. Sebenarnya saya dipromot lagi, cuman karena di sana sudah stuck. Ilmunya bukan ilmunya ya, intinya yang saya inginkan itu belum dapat dan kemungkinan tidak ada. Akhirnya saya pindah, ada tawaran baru kemungkinan di Surabaya. Di Surabaya ini akhirnya dengan pertimbangan saya minta masukan dengan mentor saya, senior, akhirnya saya pindah ke Surabaya. Kalau dibilang salary ya mungkin nggak gede-gede amat, cuman karena saya ada target tersendiri dan yang tahu diri saya, jadi saya pindah, saya ambil buat mencari kekurangan tersebut. Alhamdulillah mulai di Surabaya ini ilmu yang saya inginkan itu mulai saya dapatkan. Ya dari mungkin budgeting, terus PNL dan ilmu yang lain itu mulai saya dapatkan untuk sebagai Chief Engineering. Di sana sekitar 3 atau 4 tahun akhirnya saya dapat upgrade di sini jadi Chief Engineering. Ya, alhamdulillah seperti yang saya targetkan. Nah, dari pengalaman saya, terus dari trainer
sewaktu di properti sebelumnya itu kalau kita punya target, istilah goal, kita ada measurementnya dari tolok ukurnya. Tolok ukurnya terus terstruktur, tertata ya. Jadi kita kurang apa, harusnya kemana, itu harus ada terus belajar, terus ada timelinenya. Jadi apa ya? Kalau trainer bilang itu kayak kurva ikan, duri ikan gitu loh. Nah, seperti itu. Pencapaian di mana itu harus apa ya? Kita tahu gitu loh. Kekurangan kita harus cari di mana, itu harus tahu. Seperti itu. Ya paling enggak intinya kalau kita ingin di dunia perhotelan seperti ini, terutama perhotelan seperti ini ya, karena kita berkecimpung di hotel ya, building management ya, kita harus punya goal, punya target, dan target itu harus ada measurementnya, tolok ukurnya. Ya itu ya paling enggak kita tahu kekurangan kita di mana dan harus di mana kita memperbaikinya. Seperti itu. Ya lebih kurang sih seperti itu. Oke. Nice. Thank you atas waktunya. Siap. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, yang melihat video ini. Siap. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, demikian obrolan saya dengan Pak Edi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.